Indonesia merupakan salah satu negara dari 35 negara di dunia yang risiko bencananya paling tinggi. Kalau bencana ini kan urusan bersama. Pemerintah, ada masyarakat, dunia usaha, media ya, akademisi. Mungkin kita bersama-sama tetap mengkampanyekan ke masyarakat sehingga warga itu siap selalu gitu. Untuk hujannya belum ada. Apabila ada cuaca yang menonjol, segera laporkan kembali pada kami, Pusdalop BPBD Banyuwangi. Selamat siang, selamat beraktivitas dan standby. Indonesia merupakan salah satu negara dari 35 negara di dunia yang risiko bencananya paling tinggi. Kenapa meningkat terus kuantitasnya? Karena jumlah manusia tambah banyak, perubahan iklim, ya, urbanisasi, banyak faktor. Bersyukurnya kita sudah bisa menekan dampaknya. Jadi 3 tahun terakhir ini terdapat penurunan dampak bencananya. Dilihatnya dari mana? Dari jumlah kerusakan. Kemudian korban jiwa juga menurun, baik yang meninggal maupun yang luka-luka. Tahun 2020 sampai 2025 BNPB bekerja dengan BMKG, bekerja sama dengan Bank Dunia. Kita punya program pemasangan alat peringatan dini tsunami. Dari mulai barat Aceh terus ke bawah sampai ke sebelah timur Maluku, itu ada sesar yang selalu aktif. Nah, di sepanjang itu, di tepi-tepi pantai, BMKG memasang alat-alat peringatan dini. Bentuknya ketika ada gempa, ketika ada tsunami, alat itu berbunyi, berupa peringatan dini. Kemudian yang tinggal di, misalnya gunung, ada sungai. Nah, dipasang alat-alat untuk mengukur tinggi muka air. Jadi ketika airnya banjir, deras, menyentuh, ada semacam kabel begitu, itu bunyi alarmnya. Mengapa dibutuhkan SNI kebencanaan? Itu adalah yang pertama, SNI itu dihasilkan melalui konsensus pemangku kepentingan. Dan saat yang sama sebenarnya kita mengadopsi standar internasional yang relevan. Jadi di situ kita punya, kalau kita ngomong confident gitu ya, confident dengan hasil kesepakatan pemangku kepentingan di Indonesia dan sekaligus ketelusuran dengan standar internasional yang relevan. Kalau kita bicara saling pengakuan, kompetensi, persyaratan dan lain sebagainya, itu secara internasional kita mengikuti apa yang kaidah yang disepakati di internasional.
Ada dua pendekatan penerapan SNI itu. Yang pertama adalah sukarela. Yang kedua adalah diberlakukan wajib karena berkaitan dengan safety, keamanan, keselamatan, perlindungan lingkungan, maka itu bisa diberlakukan wajib oleh kementerian lembaga. Kita ingin memastikan SNI yang sudah kita hasilkan itu nantinya itu benar-benar bermanfaat, bukan karena dipaksa, terbiasa, bukan. Tapi memang orang membutuhkan standar ini untuk berkaitan keselamatan dirinya sendiri karena terkait dengan kebencanaan. Gitu. Nah, Indonesia ini dianggap leader, ya karena kita sebut saja gitu, laboratorium bencana di Indonesia. Pada saat kita bicara mau mengadopsi standar internasional menjadi SNI, itu kita lakukan berpartisipasi di ISO TC 292 itu adalah untuk memastikan bahwa standar internasional yang sudah jadi itu nanti akan kita adopsi dan kita dari awal mengikuti perkembangannya. Tapi ada pendekatan kedua, Indonesia sebagai laboratorium bencana itu kita proaktif. Kita mengajukan diri sebagai konvenor, sebagai konseptor draft standar internasional yang kita ajukan di TC 292 itu, dan kita berhasil beberapa standar yang terkait dengan early warning system itu sudah berhasil ditetapkan menjadi ISO. Peta jalan ini sebetulnya bukan hanya tiba-tiba ada, tapi sebetulnya itu sudah tertuang di dalam naskah akademik Rencana Induk Rawan Bencana yang sudah didesain sejak 2015 yang lalu. Dan naskah akademik itu menunjukkan bahwa industrialisasi kebencanaan menjadi kemandirian teknologi kita di masa depan. Artinya bahwa teknologi itu memang harus dibuat adanya research and development-nya untuk membangun suatu teknologi, dan teknologi ini akan menjadi kemandirian teknologi ataupun industrialisasi. Nah, teknologi sendiri itu menjawab permasalahan di segala cycle of disaster, termasuk dari pra-bencana saat terjadi maupun juga pada pasca kejadian bencana. Artinya semua cycle itu harus ada inovasinya, di mana inovasi itu berupa ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa diterapkan. Peta jalan itu untuk mensinergikan semua kegiatan-kegiatan penelitian yang ada di Indonesia, baik itu dari komunitas, masyarakat bisa, bahkan juga yang sifatnya formal dari perguruan tinggi dan Badan Riset Inovasi Nasional. Ya, namanya teknologi itu kan mahal ya Mbak ya. Kalau kita bergantung pada produk dari luar negeri ya kan. Makanya sangat penting ditekankan bahwa kita harus mandiri. Mandiri berarti kita bisa membuat teknologi itu, baik reverse engineering ataupun dari nol idenya ya, atau reverse engineering juga bisa dilakukan. Tapi yang terpenting adalah kemandirian teknologi itu berbasisnya adalah teknologi yang bisa dibuat oleh anak bangsa dengan biaya yang ekonomis gitu loh. Tapi tidak mengindahkan, tidak mengurangi segi efektivitas dari teknologi itu untuk memberikan informasi terkait dengan adanya ancaman. Begitu. Jadi menurut saya roadmap peta jalan yang dibuat oleh BNPB itu sangat penting, tapi yang menurut saya yang terpenting lagi ketika sudah membuat peta adalah bagaimana melaksanakan itu, merealisasikan itu, dan itu harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Sebuah
teknologi untuk memberikan akses kepada korban dan juga kepada masyarakat untuk bisa kita temukan dan kita berikan pertolongan secepat mungkin. Saya Yom Sagita mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV. Cai kijo nih ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin jani nengut. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngen nawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebeh jak bongol kuping waulian sewayoya pil duen. Hadi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan di makacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya money politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi subo canggih. Jek klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Kalau kita tanya bahwa pembentukan remaja tangguh itu bersih ada jawabannya. Kondisi ini bisa dikatakan hampir menyeluruh ya. Belum. Namun dalam perkembangan regulasi. Halo pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi bersama program Up Close with Oke, saya Imade Bololot mengucapkan selamat mengudaranya Jawa Pos TV di Bali. Semoga Jawa Pos TV bisa memberikan tambahan informasi yang lebih akurat dan segala bentuk macam pemberitaan yang kita butuhkan. Oke, selamat, jaya selalu Jawa Pos TV. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting. Penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjatuhkan. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV Bali. Suksema!
Cara kerjanya seperti ini ya, jadi yang pertama kita punya baterai, ini adalah untuk memberikan energi, untuk memberikan power kepada processing kita. Informasi diberikan oleh sensor, kemudian dari sensor dikirimkan nanti ke server, dan dari server akan disampaikan kepada aplikasi. Sensor ini akan memberikan informasi potensi terjadinya bencana ya, terutama karena di sini adalah untuk gempa sama longsor, maka memberikan pergerakan tanah atau getaran yang terjadi di tanah yang kalau nilainya melebihi threshold yang kita tentukan, maka nanti memberi warning kepada masyarakat bahwa sedang terjadi bencana gempa atau longsor, maka masyarakat harus segera mengamankan diri gitu. Nah, isinya seperti ini ya. Jadi di sini ada baterai untuk memberikan energi kepada processing kami. Kemudian di dalamnya di sini ya, di sini ada sensor untuk mendeteksi penurunan air laut secara tiba-tiba. Jadi di sini nanti akan menembak ke air, kemudian memberikan informasi ke sini, dan kemudian di sini nanti ada modul komunikasinya disampaikan melalui network ya. Terutama sih kami di sini menggunakan WiFi, kita tidak menggunakan long wireless access network. Sekarang kita berada di MCRBS. Ini adalah bentuk real MCRBS yang kita bikin ya. Jadi MCRBS itu singkatan dari Mobile Cognitive Radio Base Station, dan kita memiliki BTS. BTS kita adalah 2G ya, adalah untuk teknologi 2G, kemudian 4G, dan kemudian 5G. Antena yang ada di sini itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah antena untuk mobile base station atau untuk seluler, sama satu lagi antena untuk WiFi. Nah, kenapa kita berikan WiFi? Itu adalah untuk mengantisipasi seandainya korban itu memiliki device yang hanya bisa connect dengan WiFi tetapi tidak memiliki kartu untuk seluler. Kita sudah membuat yaitu sebuah algoritma untuk memasukkan 3 jenis energi dan bisa switch secara otomatis untuk masuk ke dalam aki dan bisa digunakan oleh mobil untuk bergerak menemukan para korban. Sebuah teknologi untuk memberikan akses kepada korban dan juga kepada masyarakat untuk bisa kita temukan dan kita berikan pertolongan secepat mungkin. Pada akhirnya, Patriot.net ini adalah sebuah ikhtiar untuk menyelamatkan jiwa manusia sebanyak mungkin pasca bencana itu terjadi. Kalau bencana ini kan urusan bersama pemerintah, ada masyarakat, dunia usaha, media ya, akademisi. Mungkin kita bersama-sama tetap mengkampanyekan ke masyarakat sehingga warga itu siap selalu gitu. Harus kita kita lakukan itu berkelanjutan.
Nanti kan kalau sudah tua dia tidak ada meninggal, yang kecil kan ada juga gitu yang belum tahu dengan sosialisasi. Jadi kita laksanakan berkelanjutan. Tentu masyarakat siap siaga terhadap bencana. Contohnya saja setiap tanggal 10 itu kita bunyikan apa namanya sirine. Nanti kalau tidak berbunyi sirine malahan masyarakat itu bertanya, ini kok sirine tidak berbunyi gitu. Waspada dan siaga, dan kita dari BPBD Kota Padang tetap akan melakukan sosialisasi dan simulasi berkelanjutan. Dampak yang dirasakan yang jelas positif, karena kalau dulu itu nggak ada tanda, sekarang kan dengan adanya alat tersebut kan menandakan bahwa akan terjadi bencana. Intinya menguntungkan untuk masyarakat Pancer, lebih yakin, lebih aman. Ketika suatu ada tanda-tanda, ada kode, ada tanda itu, kita bisa untuk berusaha menyelamatkan diri. Asal dari mana? Kalau untuk asal, saya aslinya dari Gianyar, Pak. Villa atau properti di Bali ini seperti apa sih sekarang? Ya, kalau tren secara desain ya, Pak ya. Ini super luar biasa. Super luar biasa, gede banget. Biasa saya ini kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Halo, saya Cika dari Frontera Hospitality Service mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV Bali. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjadi. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, Iki jone ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin jani nengut. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. Man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebeh jak bongol kuping waulian sewayoya pil duen. Hadi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya manipulite. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa?
Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas evaluasi Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah membuat ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Lembaga pendidikan ini punya peran penting baik dari segi edukasinya maupun juga dari segi SDM-nya dan juga dari segi program-program yang keberlanjutan dari daerah Banyuwangi terutama yang sangat rawan dengan bencana. Poliwangi ini kita libatkan untuk penelitiannya dan ini terletaknya di Bapeda ya. Kita libatkan untuk penelitian dalam pengembangan bencana ini dan juga kami sebagai penerima manfaat pastinya juga sangat berharap nanti teknologi yang diciptakan oleh teman-teman dari Poliwangi ini juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Dan kami berharap nanti Poliwangi bisa terus mengembangkan teknologi itu ke arah yang lebih mudah digunakan oleh masyarakat dan juga lebih teredukasinya masyarakat dengan teknologi tersebut. Komitmen dari Poliwangi adalah tentang adanya arah kebijakan daripada renstra penelitian maupun pengabdian kami. Sehingga dalam penelitian maupun pengabdian salah satu memang ada core yang namanya adalah mitigasi bencana. Yang mana kami dorong untuk para dosen untuk bisa memiliki ide-ide dalam penanggulangan bencana sehingga bisa dituangkan dalam satu bentuk penelitian dan outputnya bisa harapannya dihilirisasi melalui pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini adalah alat yang kami kembangkan. Jadi alat ini secara umum dia itu adalah alat untuk mengendalikan perangkat audio yang ada di tempat ibadah. Jadi alat ini akan menyala dengan 3 mode, ada mode real, ada mode test, kemudian ada mode live. Itu akan diaktifkan oleh BPBD. Nah, perintah itu kemudian akan diterima oleh radio ini, kemudian dari radio ini akan dikirimkan informasinya, apa yang diperintahkan oleh BPBD kemudian diterjemahkan di sini untuk menyalakan perangkat yang ada di gereja atau tempat ibadah. Seperti itu. Nah, ini adalah lokasi-lokasi yang ada di Banyuwangi, di mana tersebar di seluruh Banyuwangi, dan ini lokasi ini ditentukan oleh BPBD, jadi kita hanya memasang saja di situ. Kalau misalkan kita mau menyalakan di pantai selatan atau pantai Selat Bali, itu bisa udah kita kelompokkan ya. Artinya
Kalau misalkan oh ternyata bencananya itu di pantai selatan, maka kita cukup klik yang pantai selatan, maka seluruh perangkat yang ada di pantai selatan itu akan bunyi gitu. Android-nya sendiri ini lebih digunakan untuk pengujian ya. Jadi misalkan BPBD mau menguji perangkat yang ada di setiap titik di Banyuwangi. Penanggulangan bencana untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi diinformasikan saat ini cuaca untuk sekitaran Jalan Jagung Suprapto Banyuwangi, tepatnya di sekitar Pusdal Op BPBD, cuaca cerah berawan. Untuk hujannya belum ada. Apabila ada cuaca yang menonjol, segera laporkan kembali kepada kami, Pusdal Op BPBD Banyuwangi. Selamat siang, selamat beraktivitas dan standby. Itu dikembangkan di tempat-tempat ibadah, kemudian di-replay dikala itu terjadi sesuatu dengan BMKG satu data untuk pemberian warning. Jadi untuk masyarakat supaya waspada bahwa sewaktu-waktu terjadi tsunami. Nah, nanti kedepannya pasti kita akan berinovasi lagi, terutama tentang kebencanaan. Nah, nanti itu kita terapkan di waktu kuliah kerja nyata untuk saling mengingatkan. Dampak yang dirasakan yang jelas positif, karena kalau dulu itu nggak ada tanda, sekarang kan dengan adanya alat tersebut kan menandakan bahwa akan terjadi bencana. Ditambah lagi ada suara alat sirine yang lebih intinya menguntungkan untuk masyarakat Pancer, lebih yakin, lebih aman. Ketika suatu-suatu ada tanda-tanda, ada kode, ada tanda itu kita bisa untuk berusaha menyelamatkan diri. Jadi ketika dipasang di gereja, ini justru menjadi bagian dari nilai positif dari warga gereja di sini. Teknologi yang ada, memang kami saat ini walaupun kami ada di tempat yang paling pinggir, itu kami sangat membutuhkan dengan teknologi-teknologi yang semakin berkembang maju, sangat mendukung kami semua.